ini hebatnya Allah kita ini ya. Jadi walaupun Al-Kautsar ini pendek, cepat selesai sholat kita kalau kita jadikan ayat dalam sholat. Oh, kalau dibaca dia dengan makna, menusuk ke dalam sumsum dia. Apalagi bagi orang yang jatuh cinta kepada Allah, kan gitu ya. Hari ini sebenarnya tema kajian kita, aku lihat di daftar itu tadi, rahasia atau pesan surah Al-Kautsar. Itu ya. Surah Al-Kautsar ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, surah favorit saya. Bapak juga enggak? Sama ya, alhamdulillah kita sama gitu ya. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan tapi ya. Kalian itu lebih suka imamnya baca panjang merdu atau pendek merdu? Ah, itu Pak Mirwan aja itu, yang panjang merdu. Kalau 89% bilang apa? Pendek merdu. Termasuk aku, kalau jauh saya orang lain bilang. Jadi saya suka kalau tiba-tiba imamnya Inna a'tainakal kautsar. Oh, alhamdulillah dalam hati aku langsung. Ya, senang hati kita ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillah. Tapi hebatnya Allah ya, hebatnya Allah kita ini memang luar biasa Allah kita ini ya. Dia bikin surah pendek, suka kita karena pendek, jadi cepat sholat kita selesai, tapi dibikin nama dia padat makna. Oh, ini ya, ini hebatnya Allah kita ini ya. Jadi walaupun Al-Kautsar ini pendek, cepat selesai sholat kita kalau kita jadikan ayat dalam sholat. Oh, kalau dibaca dia dengan makna, menusuk ke dalam sumsum dia. Apalagi bagi orang yang jatuh cinta kepada Allah, kan gitu ya. Maka kata guru saya, membaca Al-Quran ini modalnya cinta. Lah, saya masih ngalamin zaman, bapak-bapak ngalamin lah ya, zaman dimana pacaran pakai surat. Ingat nggak Pak? Ingat ya kan. Kalau sekarang kan orang udah pakai video call, udah nggak enak rasa pacaran itu sekarang. Rindunya itu nggak ada lagi. Zaman-zaman dulu kita nulis surat, ya, amplop airmail ya, ada kertas bunga-bunga, kasih mendem biar wangi ya kan. Oh itu 2 minggu kemudian kalau perangko kau lemah, itu bisa 2 bulan baru nyampe itu surat. Itu bukanya ya Allah, jantung itu berdebar 160 kali. Ini per detik mungkin ya, Pak dokter lebih tahu nih berapa normalnya jantung per detik, per apa berdetak kan. Itu puncak tertingginya saat buka surat yang penuh cinta itu. Sekarang pernah nggak buka Al-Quran kayak gitu? Aku jawab aja, nggak pernah kalau aku. Entah pula ada yang pura-pura di sini berdebar-debar hatinya buka Al-Quran, keren juga kok itu Pak. Ya. Harusnya jantung kita berdebar di puncak tertingginya saat buka Al-Quran. Tapi karena cinta tak ada, atau karena sudah terlalu biasa, jadi hambar deh. Sama, aku dulu tinggal di Mekah 8 tahun. Awal-awal aku nyampe Mekah, berdebar hatiku kalau ke Ka'bah. Tapi 7 hari kemudian biasa aja dia terasa. Di situ memang ujiannya. Sama akhirnya cewek yang berdebar itu tadi jantung kita buka suratnya, menikah kita sama dia. Ya Allah, 10 hari kemudian jelek kali nampak dia udah. Ya enggak? Hilang cinta itu. Entah pergi ke jonggol dia apa kemana, dia tak tahu kita lagi. Di situ ujiannya, ya kan? Karena kata pujangga Melayu, cinta harusnya tak lekang oleh waktu. Ini ya. Tapi ternyata cinta yang main-main itu lekang oleh waktu. Maka ya perbaharui
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saat membuka Al-Qur'an berdebar hati. Mau surah panjang, mau surah pendek, mau suaranya merdu, mau suaranya enggak merdu, dak dikduk ser hati ketika membacanya. Memang menjadi ujian bagi saya dan kita semua saat dia sudah terbiasa dibaca. Karena cinta yang sesungguhnya sebiasa atau sesering apapun dia kita baca, justru semakin jatuh cinta kita kepada Al-Quran karena dia perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, walaupun tadi kita bilang surah Al-Kautsar surah favorit kita karena pendeknya, oh enggak Pak, itu surah penuh dengan makna. Coba kita lihat satu persatu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini ada penekanan yang luar biasa ya. Sesungguhnya kami, pakai sesungguhnya. Inna a'taina, memakai fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Arab, bila memberikan sesuatu di akan datang menggunakan kata kerja yang telah lampau, itu membuktikan bahwa pemberian ini sungguh pasti sangat terjadi. Wah, itu ya. Pakai inna, pakai fi'il madhi. Inna a'tainaka, sungguh kami pasti akan berikan kepadamu. Kenapa sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala mengatakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena penyebab turunnya ayat ini, Nabi diledek oleh orang jahiliyah. Nabi diejek oleh orang Makkah Madinah. Nabi dibuli oleh orang Makkah Madinah. Dibilanglah Nabi kita Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam enggak berkah hidupnya. Ada beberapa hal permasalahan, karena anaknya meninggal lah, karena macam-macam. Namanya juga black campaign ya. Sampai sekarang kan black campaign dipakai, merusak nama baik orang dipakai. Kalau tiba giliran saya atau kita yang dirusak oleh orang namanya, ini jawabannya. Ya, nggak bisa Pak kita tutup mulut orang agar orang nggak menjelek-jelekkan kita, nggak bisa. Ya, nggak bisa juga kita bikin manusia ini senang semua sama kita, karena pepatah orang Arab, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ya. Senengnya orang sama kita itu satu cita-cita yang takkan mungkin dicapai. Jadi manusia ini terhadap kita ada yang senang, ada yang tak senang, itu normal itu. Apalagi dia ustadz, apalagi dia artis, apalagi dia RT, apalagi dia RW, apalagi dia gubernur, apalagi dia apa? Presiden. Ya nggak mungkin Pak orang senang semuanya. Yang senang ada, yang nggak senang juga ada. Nggak mungkin ada manusia juga di dunia ini orang senang semua sama dia. Dan itu kita pasti lewati. Ada saatnya kita melewati orang gak suka sama kita, atau malah memfitnah kita, atau malah memburukkan kita, atau malah menghina kita. Itu pasti. Mungkin di sini ada yang sedang ngalamin itu, ya kan? Bisa jadi ketua DKM MRBJ yang digituin. Ini kurang ngasam nih MRBJ DKM-nya ini. Kenapa? Korupsi dia misalnya kan? Tersinggung lah DKM-nya ya kan? Enak aja kau bilang korupsi. Jangan. Kalau dibilang orang kita korupsi, baca ini surah ini. Inna a'tainakal kautsar. Karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlipur lara terhadap yang sedang terjadi kepadanya. Maka sungguh Muhammad, kami pasti berikan kepadamu Al-Kautsar.
Ulama menerjemahkan Al-Kautsar ini sungai yang putih, bersih di surga. Oh, rasanya kalau di situ ditulis lebih enak dan lebih manis dari susu ataupun madu. Orang Indonesia tak dapat ilustrasi itu. Mana dapat kau, Pak? Terbayang nggak kok enak betul itu minuman susu sama madu? Enggak. Supaya cocok kalau kita ilustrasinya seperti enaknya es kelapa muda pas azan maghrib di Ramadan. Itu baru cocok sama orang Indonesia, betul tidak? Kebayang nggak tuh enaknya itu, Pak? Wow, ama gorengan. Iya, kalau orang Indonesia harus kayak gitu. Sama satu lagi Pak, kelapa muda gorengan sambil ngerokok. Nah itu udah majah gitu, Pak. Tapi nggak boleh ngerokok ya ini ya. Ini kan ilustrasi ini ya. Makanya ketika kita mengkaji Al-Quran itu perlu mempelajari budaya setempat supaya pemaknaan Al-Quran itu dipahami oleh kultur tempat tersebut. Ya kalau kau terjemahkan lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, orang Indonesia nggak ngeh dia, Pak. Lebih enak daripada bir peletok, nah baru. Yang paten lagi itu nggak, Pak? Lebih enak daripada kopi Mandailing ditemani sama bini muda di pinggir sungai di Medan. Itu patennya minta ampun itu, Pak ya. Nah, itu. Jadi ini sungai nikmat betul. Kalau kata bahasa hadisnya, sekali kau teguk sampai kapanpun takkan pernah dahaga. Wah, ini bahasa universal sudah itu ya. Sekali kau teguk takkan pernah kau haus lagi. Kalau itu yang disampaikan oleh Al-Quran dan sampai di situ maknanya, aku pun tak terlalu tertarik aku. Kenapa? Masih jauh, Pak. Bisa nggak Al-Kautsar itu, ya Allah, ku dapat di sini. Aku nggak mau lama-lama kali, ya Allah. Sifat bandel gitu tuh kadang-kadang perlu. Mengaji itu harus ada kritisnya. Karena dikritik itu muncul pemikiran-pemikiran yang indah. Loh, dijawab oleh para ulama, bisa. Maka kita ganti penerjemahannya. Sungguh Muhammad, bahagia kan ku kasih kepadamu. Sekarang saya Salman, sungguh Salman, bahagia pasti kau dapatkan. Inna a'taina kal kautsar. Karena kan yang ingin diilustrasikan kepada orang Arab, kenapa harus minum? Karena orang Arab, Pak, minum itu susah sama orang tuh. Tak ada minum bisa sembarangan di sana. Apalagi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak Bapak pulang dari Masjidil Haram di Hilton langsung bisa beli minuman di Bin Daud, ya kan? Itu sekarang. Dulu maka Allah kita ini luar biasa, metafornya hebat. Ketika dia ingin mengilustrasikan sebuah bahagia, dia bilang sama orang Arab pada waktu itu, nanti kalian akan dapat sungai lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Sekali kau teguk, lepas dahagamu selama-lamanya. Kita pendekkan maknanya di Indonesia. Salman, kau akan diberikan bahagia yang sesungguhnya. Kapan itu? Ini kan. Inna a'tainakal kautsar. Tapi nggak boleh ganti terjemahannya ya. Kalau penerjemahannya tetap sungguh kami Muhammad akan memberimu apa? Telaga Kautsar. Tapi kita ini orang yang rendah ilmunya, perlu kadang-kadang penajaman makna sehingga meresap di darah ini surah. Sehingga besok kalau Bapak baca dia saat sholat, bukan tentang pendeknya ini surat, tapi memang mengalir darahku kencang ketika membaca surah ini. Inna a'taina kal kautsar. Oh iya, aku mau ya Allah. Gitu kan? Siap. Maka fasalli li rabbika wanhar. Enak kali solo sama Allah, Pak. Kalau kau dengar motivator, Pak,
rahasia kunci sukses adalah, kan motivator kan juga begitu ya, padahal dia nggak sukses. Jangan percaya kau motivator, pegang kata-kataku ini, kalau dia berhasil hidupnya nggak ngecap hidupnya Pak, sama kayak Ustadz ini. Sama aja. Jadi motivator sama Ustadz 11-12 nggak sukses hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya ngecap. Iyalah, kalau aku dengar motivator, alah cengkunek kau banyak, gue bilang. Kalau kau mau motivasi Al-Quran Pak, dan nggak banyak tedeng aling-alingnya. Kalau motivator, Anda ingin bahagia, padahal dia sendiri menderita. Nampak aku dirawat wajahnya, dia sedang menderita. Tapi kalau Allah, dia bilang, fasalli li rabbika wanhar, selesai. Kau mau bahagia, ini aja. Enak, makanya surah ini enak Pak. 2 doang syaratnya. Fasalli li rabbika. Yang pertama, sholatlah. Tapi li rabbika, karena Allah. Maka orang kalau datang menemui aku ya Pak ya, dan orang kalau datang menemui aku misalnya stres atau mau cari bahagia, kalau aku jawab pakai sholat, dia bilang, ada yang lain gak Ustadz ya? Aku bilang, kalau kau bocah aku tempeleng kau 17 kali. Aku bilang, ku kasih kau rahasia yang paling hebat, kau minta pula yang lain. Enggak, maksud aku entah baca apa, kita habis sholat, udah sholat aja kau dulu. Loh, Allah yang bilang, kenapa kau bantah? Fasalli li rabbika, sholat kau Pak. Mau bahagia, sholat 5 waktu cukup. Tapi yang benar sholatnya. Jangan pas lagi rame aja kau sholat, ya kan? Jangan pas ditengok orang aja kau sholat, janganlah. Jangan pas lagi Ramadan aja kayak gini baru sholat kau, jangan. Salli, ya Allah. Makanya Allah kita ini, karena dia maha kuasa pula atas segala-galanya, terserah dia aja kan. Dan dia la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah nyalahi janjinya. Maka kalau Allah sederhanakan syarat bahagia, nggak usah kau bikin ribet. Bikin ribet sama dia. Enggak, bahagia itu harus duduk di pinggir pantai di Anyer ya, minum ini, makan itu, naik ini, hotelnya. Itu penderitaan itu Pak, karena kau harus bayar pajak lah, harus susah-susah ke sana, repot. Kalau kata Allah, fasalli, sholat. Dan Allah kita ini enak kali ya, Allah kita ini. Sholatnya enggak banyak kali diminta sama dia, 5 kali sehari semalam. Cuma 1 jam, sebut sajalah 2 jam. Enggak ada Pak bos di dunia ini, kau kerja 2 jam dikasihnya kau bahagia. Ada enggak bos yang kayak gitu? Enggak ada. Bos di dunia ini kerja kau 13 jam, udah bagus pun pekerjaan kau itu, dimarahinya pula kau. Khawatir aku THR pun enggak keluar tahun ini kan gitu. Itu kalau sama manusia. Kalau sama Allah ndak, fasalli, kalau dia bilang salli sudah, salat, kau bahagia sudah, pasti. Kalau belum bahagia kau Pak atau Ibu, udah sholat tapi belum bahagia, itu tinggal dicek sholatnya ya kan. Kayaknya sholatnya harus di-tune up, ya kan. Sholatnya harus direparasi, sholatnya harus dilihat tuh, suku cadang sholatnya udah bener belum itu, ya kan. Harus bawa ke bengkel dulu, karena Allah itu tidak menyalahi janjinya. Kalau Allah sudah bilang, Salman mau bahagia, sembahyang kau, selesai.